Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadel Haryoga, NPM 19160066 dari Prodi PGSD 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman daripada 3 bab yang ada di dalam buku multimedia pembelajaran. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran adalah sebuah suatu alat bantu untuk menunjang suatu proses pembelajaran supaya lebih efektif, supaya lebih menarik, bervariasi dan sebagainya. Nah, kemudian kenapa sih guru harus menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajarannya? Nah, kenapa guru harus menggunakan media? Karena media ini bisa membantu siswa untuk lebih mudah memahami daripada tidak menggunakan gitu. Siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian siswa tertarik untuk belajar karena adanya media tersebut yang membuat siswa tersebut tertarik. Kemudian dengan adanya media, proses pembelajaran lebih mudah. Guru pun menjelaskan itu lebih mudah lagi. Kemudian apa sih fungsi daripada media itu tadi? Ya seperti saya jelaskan tadi, fungsinya yaitu untuk menunjang sebuah proses pembelajaran agar lebih baik, agar siswa lebih mudah memahami. Mereka melihat secara langsung. Seperti contoh misalkan guru menjelaskan ada sebuah pohon apel. Siswa bingung, tidak tahu seperti apa sih pohon apel. Nah, dengan menggunakan media gambar yang menunjukkan sebuah pohon apel, di situ siswa paham dan mengerti, oh seperti ini ternyata pohon apel tersebut. Nah, selain itu fungsi media juga untuk meningkatkan daya tarik siswa untuk belajar lebih jauh lagi karena adanya media tersebut gitu. Jadi proses pembelajaran itu tidak monoton karena kita tahu bahwasanya media pembelajaran ini bervariasi begitu. Kemudian manfaatnya apa sih media pembelajaran ini? Nah, manfaat dari media pembelajaran itu tadi yang seperti saya jelaskan, siswa lebih memahami, siswa dapat tahu langsung seperti apa sih yang dimaksud oleh guru tersebut dengan menggunakan media. Kemudian siswa juga lebih tertarik untuk belajar, untuk bertanya mungkin, ataupun dapat mempelajari sendiri mengenai pembelajaran pada saat itu karena terdapat media tersebut gitu. Dan manfaatnya guru juga lebih efektif dalam menyampaikan sebuah materi dalam sebuah pembelajaran. Guru lebih efektif menyampaikan materi-materi tersebut menggunakan media gitu. Nah, kemudian konsep dasar multimedia pembelajaran. Multimedia ini apa sih? Nah, berbicara mengenai multimedia, apa sih multimedia itu? Multimedia itu adalah sekumpulan berbagai alat yang berbasis teknologi yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berbicara multimedia dalam proses pembelajaran, artinya multimedia ini yang dapat kita alat atau sekumpulan alat yang dapat kita gunakan untuk menunjang proses pembelajaran ataupun untuk melakukan sebuah presentasi begitu. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai prinsip-prinsip multimedia. Nah, prinsip multimedia tersebut terbagi menjadi 10 yang dikategorikan, yang terbagi menjadi 3 kategori.
multimedia yang digunakan untuk mengurangi pemrosesan tidak relevan. Apa aja sih itu? Yang pertama itu ada contiguity, kemudian coherence, kemudian signaling, kemudian redundance. Kemudian kategori yang kedua mengelola pemrosesan penting. Yang pertama itu adalah segmenting, pre-training, kemudian ada modality. Nah, yang kategori yang terakhir itu adalah meningkatkan pemrosesan generatif. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu multimedia, kemudian personalization, kemudian ada interactivity. Nah, itulah berbagai prinsip-prinsip yang terdapat dalam multimedia. Nah, selanjutnya masih berbicara tentang multimedia. Kali ini saya akan menyampaikan komponen-komponen apa saja sih yang ada di dalam multimedia tersebut. Yang pertama, berbasis kertas. Nah, multimedia yang berbasis kertas ini contohnya apa sih? Ada buku, ada majalah, brosur, dan lain sebagainya, mungkin koran atau novel seperti itu. Kemudian yang kedua, berbasis cahaya. Nah, apa aja sih contohnya yang berbasis cahaya tersebut? Ada slideshow, kemudian transparansi, presentasi kita menggunakan proyektor, itu berbasis cahaya. Kemudian komponen yang berbasis suara nih yang ketiga. Nah, apa aja sih yang berbasis suara? Yang pertama ada CD player, ada tape recorder, ada voice, kemudian lagu, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi bagian-bagian daripada multimedia. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan dalam ranah pengembangan multimedia. Kenapa sih multimedia itu multimedia itu harus dikembangkan? Karena pada dasarnya kita ataupun guru itu harus menjadi seseorang yang sangat inovasi, dapat menciptakan suatu hal-hal baru ataupun mengembangkan hal-hal baru agar media-media ataupun multimedia dalam pembelajaran itu lebih menarik, lebih bervariatif, agar siswa juga tidak bosan dengan media-media hanya seperti itu saja, dan pembelajaran pun tidak monoton dengan menggunakan media-media yang sudah ada. Nah, maka dari itu pengembangan multimedia ini perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tarik daripada siswa untuk belajar, kemudian membantu siswa supaya dapat berpikir kritis dan dapat mempermudah proses pembelajaran oleh guru, mempermudah guru dalam menyampaikan materi ataupun memberikan sebuah contoh-contoh agar siswa dapat lebih mudah untuk memahami pembelajaran pada saat itu, memahami materi-materi dalam pembelajaran saat itu. Nah, selanjutnya sebelum kita mengembangkan sebuah multimedia, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu kita menganalisa kebutuhan dan karakteristik siswa. Kita menganalisa dulu, kita cari tahu dulu sebenarnya seperti apa sih yang dibutuhkan oleh siswa-siswa tersebut, dan kita melihat juga dari karakteristik mereka ini siswanya modelnya seperti apa gitu. Kemudian perumusan. Nah, sebelum kita mengembangkan, kita merumuskan dulu tujuannya. Perumusan tujuan, sebenarnya kita rumuskan sebenarnya apa sih tujuan daripada dikembangkannya media tersebut gitu. Kemudian perumusan betul-betul materi, kita perlu tahu juga bahwasanya tidak hanya tujuan, bahkan materi. Artinya multimedia ini akan seperti apa kita kembangkannya, seperti itu. Nah, kemudian mengembangkan alat ukur keberhasilan. Nah, untuk melihat keberhasilan daripada pengembangan itu, kita harus mengira-ngira seperti apa. Kemudian penulisan naskah media, dan terakhir mengadakan tes dan revisi. Nah, ketika kita sudah berhasil menciptakan mengembangkan multimedia, mengembangkan media yang baru, kita coba dulu bagaimana kerja daripada media ini, apakah
efektif untuk digunakan atau tidak. Jika memang efektif, itu bisa dilanjutkan. Namun ketika kurang efektif, bisa direvisi kembali seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.